Oke, selamat pagi. Kembali di video Sistem Engineering untuk pertemuan ke-8. Oke, saya akan menjelaskan untuk tentang kemarin di pertemuan sebelumnya, pertemuan ke-7 sudah kita bahas tentang sistem manufaktur. Jadi manufaktur ini apa aja? Habis itu si manufaktur ini nanti ada jenisnya apa aja, terus dipakainya gimana. Lalu akan saya menjelaskan satu-satu. Yang pertama adalah pengolahan plastik. Untuk pengolahan plastik di dunia industri itu biasanya ada dua. Yang pertama adalah injection molding untuk skala industri, yang kedua adalah 3D printing untuk additive manufacturing atau skala lab atau skala prototype. Untuk injection molding ini sebenarnya sama aja kalau kalian pernah mainan resin. Bedanya kalau untuk resin ada cetakan, terus resinnya dituang, habis itu nanti resinnya menghasilkan suhu panas, habis itu nanti mengeras. Kalau injection molding beda. Injection molding ada cetakan, cetakannya biasanya nggak cuma bawah, tapi atas bawah. Untuk yang seperti gambar di sebelah kanan ini. Jadi dia modelnya memang atas bawah. Lalu setelah atas bawah, nanti di sini ada dehopper ya ini. Ini nanti plastik yang bentuknya kayak biji plastik akan dicairkan dulu di sini. Habis itu masuk sini bentuknya pasir, habis itu nanti ini akan muter. Ini ada panah muter, terus nanti di sini dipanaskan. Jadi nanti bentuknya cair, setelah cair disuntikin ke dalam. Jadi makanya injection molding. Dan ini biasanya kecepatannya lumayan tinggi. Jadi ini muternya itu lumayan tinggi. Jadi diinjek, nggak dialirkan, makanya tidak menggunakan gravitasi. Molding menggunakan injek. Nah, pada saat dialirkan di sini, nanti ini sudah membentuk, udah full sampai samping. Habis itu nanti diejek. Ini yang buka, terus dia jatuh ke bawah. Untuk injection molding seperti itu. Rata-rata plastik yang ada di industri atau plastik yang kita pakai di peralatan apapun itu biasanya pakainya injection molding ini. Karena injection molding ini pertama cepat, bisa produksi banyak, dan dia hasilnya lumayan bagus atau lebih halus daripada 3D print. Ya, 3D print kan bergaris-garis begitu. Ini untuk pengolahan plastik namanya injection molding. Lalu ada juga untuk masalah molding atau casting, ada namanya metal casting. Untuk metal casting ini, dia biasanya ini paling sering digunakan untuk metal casting sederhana. Di Giwangan ada, di perusahaan opo di pengrajin emas biasanya juga pakai kayak gini. Metal castingnya itu seperti apa? Pertama, kamu bentuk cetakan dulu. Cetakan dulu ini namanya investment casting ya. Cetakan dulu. Cetakannya ini bikinnya caranya macam-macam. Bahannya biasanya wax. Waxnya ini itu nanti eh, kalau yang paling sering pakai wax, terus si wax ini nanti cetakannya nanti dibentuk pakai cara macam-macam. Ada yang di 3D print baru dikasih wax, ada yang langsung menggunakan mesin menggunakan wax, mesin wax gitu. Nah, ini bendanya terus nanti dimasukin wax bentuknya seperti ini, habis itu ditempel di pohon seperti ini. Ini semua pohonnya ini wax. Pohon ini wax, terus habis itu kalau sudah seperti ini pouring molten metal. Nah, kalau sudah yang ada di sebelah kanan ini, jadi nanti setelah wax dimasukin ke dalam pasir, setelah itu pasirnya akan dipadatkan, pasir atau tanah ini akan dipadatkan. Setelah dipadatkan baru nanti metal yang keras dituang ke dalam sini. Metal yang keras dituang ke dalam sini. Habis metal yang keras dituang ke dalam sini, habis itu nanti waxnya akan ngalir ke bawah atau waxnya akan menguap. Nah, nanti bentuknya jadinya metal pas diangkat. Itu investment casting. Shell mold casting sama hot better, terus handheld, ini dembok, ini sandwich resin binder, terus dipres, terus dibalik. Habis itu power grinded cell, terus ini ada ejector pinnya. Jadi di sini ada sandwich apa namanya sandwich resin binder. Habis itu dibalik dia. Ini hot patternnya, jadi terus dibalik, terus box pattern inserted, terus dibalik lagi, terus diangkat. Nah, ini terjadi shell. Nah, nanti di pasir-pasir ini biasanya nanti ada
Terus nanti di antara pasir sama di antara hot patternnya ini ada metalnya. Sentuh ejector paint. Seperti itu. Selanjutnya ada forging. Forging itu artinya pemukulan atau di forge atau dipukul. Itu pertama biasanya bentuknya kotak seperti ini, pengen bentuknya sesuai dengan ini, sesuai dengan moldingnya ini atau close die-nya. Dia akan dipukul berulang-ulang. Dek, 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 dek gitu. Nggak mukul langsung sekali dek langsung bentuk kayak gini, biasanya berulang-ulang. Karena nanti kalau sekali biasanya ininya alat yang nggak kuat atau nanti ada kerusakan di materialnya. Berkali-kali, habis itu membentuk, membentuk, membentuk terus sesuai dengan yang diinginkan. Biasanya kayak gitu. Nah ini no friction, friction force. Terus bentuknya seperti ini nanti biasanya di kanan kirinya ada sisa, lah sisanya ini kita harus potong untuk forging. Lalu selanjutnya ada juga sheet metal stamping, stamping atau bentuk atau di stamp. Itu ini die itu artinya tanggem atau tanggem di bagian pojok sini, habis itu tanggemnya dipegangi ujung sama ujung terus di punch. Sama, ini kalau sama kayak metal forging, tetapi kalau yang ini metal forgingnya untuk sheet metal. Kalau sheet metal sepertinya stamping karena kayak kertas gitu ya, jadi di stamp. Ceduk, ceduk. Biasanya kalau ini, kalau tadi metal forging saya bilang berulang, kalau metal stamping biasanya sekali. Sheet metal stamping itu biasanya sekali. Jedek itu sekali bentuk. Jadi misalnya kalau ini gampang dilihat dari sini, ada plat yang lurus, terus ini ada pemukulnya, terus pemukulnya nabrak ke sini, habis itu dia akan kedorong ke bawah, terus bentuk sesuai dengan pemukulnya dan sesuai dengan bentuk yang di samping die-nya gitu. Stamping kayak gini banyak digunakan untuk misalnya casing-casing komputer kayak gitu-gitu. Nah, itu biasanya stamping. Terus plastik ekstrusi itu nanti hasilnya kayak filamen 3D print itu plastik ekstrusi ya. Jadi 3D print 3D print itu plastik ekstrusi itu sama persis kayak injection molding, cuma di ujungnya sini nggak ada cetakannya atau hanya di roll, ditarik terus kayak gitu. Jadi di sini ada kasih makannya dalam bentuk pasir plastik, habis itu diekstrut, didorong, dipanasi dan didorong. Habis didorong terus ditarik. Ini die-nya bentuknya. Jadi bentuknya biasanya diameter berapa gitu, misal 1,75 mili. Habis itu nanti di vacuum sizer, jadi nanti dikecilin lagi tanpa udara di vakum. Habis itu ini ada pullernya atau conveyor yang untuk narik. Dan narik terus nanti gitu. Nah ini biasanya untuk bikin filamen juga nanti ujungnya bisa jadi nggak lurus kayak gini, tapi ujungnya bisa jadi di sini gulungan langsung. Gitu. Lalu selanjutnya adalah metal extrusion sama metal extrusion. Metal extrusion sama kayak plastik extrusion, bedanya materialnya ada di metal. Bedanya adalah kalau tadi pakai screw muter, kalau ini pakai ram atau pakai dorongan atau pakai tumbukan dari belakang. Ini persis kayak kalau logika itu persis kayak kamu bikin mie gitu aja. Itu mie itu tepung extrusion. Nah, ini didorong, terus materialnya, dummy blocknya ini untuk antara dari pendorong sama materialnya didorong, terus nanti terekstrusi. Ekstrusi itu biasanya kalau di metal nggak bunder doang, kalau di plastik juga kadang ada yang nggak bunder, tapi kalau di metal rata-rata nggak bunder. Jadi kalau kalian bayangin ada besi profil L, ada besi profil kotak, dan lain sebagainya itu menggunakan metal extrusion kayak gini. Jadi diekstrusi, nanti diekstrusi bentuknya seperti ini. Hasil akhirnya seperti ini, nanti didorong, habis itu nanti hasil akhirnya sesuai dengan die-nya yang di sini bentuknya seperti apa. Seperti itu, jadi nanti bentuknya menyesuaikan dengan die-nya. Nah, biasanya ada yang ditarik, ada yang ini dorong sawadahe, ada yang ada cairannya. Biasanya paling sering dipakai ada cairannya di sini. Jadi biar apa namanya si sistem yang untuk pendorong ini belakang tidak terlalu panas karena suhunya di sini kan sampai 600 sampai 1000 sampai 2000 seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada welding atau pengelasan. Si welding ini sendiri kalian juga tahu adalah gunanya untuk menggabungkan dua material metal dengan cara disambung dan dilas. Jadi welding itu sebenarnya ada material lain dari luar material benda kerja
yang dia memang nanti mencair dan dia berusaha untuk menggabungin dua material benda kerja ini sendiri. Jadi material-material lain. Tapi bisa juga kayak pressure applied, current on, current off, pressure release ini juga bisa. Ini caranya. Ini adalah elektrodanya di atas sama di bawah. Habis itu eh, apa namanya digabungin nanti terus material yang terhubung di tengah sini itu akan mencair. Habis itu gabungin dari dua plat ini. Biasanya kalau untuk las itu paling sering plat. Mau bentuknya kayak apapun biasanya plat. Kalau untuk poros biasanya kalau padat gitu biasanya nggak pakai las atau biasanya pakai seperti bentuk-bentuk bukan las sih, biasanya langsung menggunakan bubut atau menggunakan baut atau menggunakan apa. Cuma nanti di luarnya ada lasnya, seperti itu. Untuk video kali ini saya cukupkan. Terima kasih.